Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan X Level pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan hari ini adalah pertemuan terakhir, hanya review saja. Ya. Teacher berharap kalian bisa mengikuti dan juga kalian nanti akan membaca buku dari bab 1 sampai bab 7 persiapan untuk ujian final test nanti ya. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu membantu kami di dalam pertemuan terakhir, dan pertemuan ini kami gunakan untuk mereview kembali akan apa yang sudah kami pelajari selama ini. Kiranya Tuhan menolong kami, membantu kami, sehingga kami bisa mengingat apa yang sudah kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan lihat, teacher akan mulai dengan satu pertanyaan dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, dosa ini berasal dari ketidakpercayaan. Banyak orang mengatakan dosa-dosa itu berasal dari Adam. Ya, itu benar. Tapi teacher mau lebih maju lagi ke sana, lebih mundur ke asal mula ya. Yang mengatakan dosa itu dari iblis. Ya, itu pengaruh dari iblis, dari malaikat yang dibuang keluar dari sorga. Nah, tapi sekarang teacher memulai dengan satu kalimat, dosa itu berasal dari ketidakpercayaan manusia. Ya, dalam hal ini kita diwakili oleh Adam dan Hawa, mereka tidak percaya kepada Allah, sehingga mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis yang menyerupai sebagai ular waktu itu di Taman Eden, yang tidur di atas pohon pengetahuan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya apa? Hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan begitu hubungannya terputus, manusia langsung mengalami kematian rohani. Jadi kematian rohani adalah suatu kematian yang diakibatkan karena hubungan kita dengan Allah terputus. Dan di dalam Alkitab Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, dosa ini menjalar ya seperti virus ya, kena kepada semua orang. Kalau kalian baca di dalam Roma 5:12, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam, melalui Adam, dan dosa itu menjalar kena kepada semua orang, sehingga semua manusia menjadi berdosa. Dan Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, menurut imago Dei. Sekarang sikapnya, perbuatannya tidak lagi segambar dengan dan serupa dengan Allah lagi. Tidak lagi seperti Allah. Ya. Nah, memikirkan ego memusatkan diri, mementingkan diri, ya. Suka menghakimi, sombong, itu semua adalah sikap perilaku ya, yang sudah rusak akibat dosa. Nah, manusia tidak belajar seperti Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mengosongkan diri, dia belajar rendah hati. Dalam textbook kalian ada ya, kalian baca. Nah, mengosongkan diri, dia belajar rendah hati. Ya, manusia tidak seperti itu. Tapi manusia mulai sombong. Ini semua adalah akibat dari dosa. Oke, nah segala usaha manusia sia-sia. Kenapa? Manusia mulai berusaha untuk menyelamatkan diri karena manusia tahu bahwa orang berdosa ada di bawah murka Allah. Orang berdosa akan dibuang ke neraka. Maka manusia mulai berusaha dengan berbagai cara supaya mereka bisa selamat. Tapi semua usaha, amal, perbuatan, semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa membuat kita untuk mendapat keselamatan yang datang dari Allah. Maka ya, Tuhan berjanji di Taman Eden ya,
Tuhan berjanji akan memberikan ya, juru selamat kepada kita. Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian pasal 3 itu berbicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa, dan secara khusus di ayat 15 adalah janji induk, janji keselamatan ya, janji keselamatan. Nah, sebelum Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Allah berjanji kepada mereka ya, bahwa akan datang juru selamat, dialah yang akan menyelamatkan kita. Dari semua usaha kita, upaya kita, semua itu tidak ada gunanya. Hanya Yesus Kristus yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Nah, hanya kasih Allah yang menolong kita. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani kasih itu ya, ada 4 jenis ya. Ada kasih agape, ya, ada kasih phileo, storgeo, ya, dan kasih eros. Nah, kita akan lebih fokus kepada kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang dari Allah. Allah mengasihi kita. Kasih yang kudus, kasih yang tinggi. Ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, Yesus Kristus, dikorbankan di atas kayu salib, menggantikan kita, ya, menggantikan kita, supaya apa? Setiap orang yang percaya, sekali lagi, Allah mengasihi semua manusia, yes, Allah mengasihi semua manusia di dunia ini, tetapi pengampunan itu hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya. Pengampunan hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu menunjukkan Allah mengasihi seluruh dunia. Sehingga bukti kasih Allah itu ditunjukkan melalui mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak dibinasakan oleh Allah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal, hidup selamanya. Ya. Setiap orang yang sudah ditebus, yang mendapat pengampunan dari Tuhan Allah kita, ya, kita tidak langsung ya, diangkat ke sorga, tetapi Tuhan minta kita masih sementara tinggal di dunia ini. Dan sementara kita ada di dunia ini, kita diberikan tugas, yaitu yang biasa disebut tugas gereja. 3 tugas gereja. Ya. Ya. Oke. Jadi kita diberikan tugas, ada 3 tugas, yaitu kita bersekutu. Harus bersekutu dengan Tuhan. Kita diselamatkan. Kita dipanggil untuk terus bersekutu dengan Allah. Nah, memiliki hubungan, relasi yang intim, bergaul akrab terus-menerus dengan Allah. Beribadah kepada Dia. Bersekutu artinya beribadah, memuji, memuliakan. Ya. Kalian dengar istilah persekutuan doa. Kita duduk, kumpul bersama-sama, memuji, memuliakan. Lalu yang kedua, bersaksi. Nah, apa yang kita mau saksikan? Tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kita ceritakan kepada orang lain. Melayani. Nah, melayani Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Itu adalah pelayanan. Di melayani bukan hanya jadi pendeta baru berkhotbah di gereja. Ya, tapi melayani, kita bisa melayani Tuhan dengan cara melakukan segala perintah Tuhan, ya tentu sesuai dengan apa yang talenta kita masing-masing. Ya. Nah, kita melakukan ini. Ini adalah tugas gereja. Gereja itu bukan gedung, bukan bangunan,
Tapi gereja yang dimaksud adalah orang percaya. Setiap orang percaya, kita adalah gereja. Jadi kita adalah gereja yang hidup. Ya. Oke, berikutnya, kematian Kristus di salib ya, itu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya. Ya, memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya. Lalu kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga Yesus bangkit kembali. Dia memberikan kemenangan. Maka kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah kebangkitan. Hari kebangkitan. Sedangkan kematian itu disebut Jumat Agung. Jumat Agung. Ya. Dalam Jumat Agung, Yesus mati, dia memberikan pengampunan. Ya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberikan kita pengampunan. Dan pada waktu dia bangkit, pada hari yang ketiga, iblis dikalahkan. Yesus menang. Yesus memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Oke? Nah, jadi kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah, Allah tidak hanya berbicara aku mengasihi engkau, tapi kasih itu dibuktikan dengan pengorbanan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Kalian tetap semangat. Baca buku materi ujian kita adalah pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami telah mereview kembali apa yang selama ini kami pelajari. Sedikit dari yang kami sudah pelajari selama ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengingat kembali apa yang sudah kami pelajari selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.